Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kitab yang menceritakan tentang perangai mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk dijadikan sebagai suri teladan sepanjang masa. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada fasal yang pertama, yakni faslun fi bayani jumlatin min mahasini akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam qad jama'aha ba'dul ulama'i wal taqataha minal akhbari. Faslun, suatu fasal fi bayani jumlatin, pada menerangkan atau menjelaskan sebagian daripada kebaikan akhlaknya baginda Nabi SAW yang telah dikumpulkan akan ia oleh setengah daripada ulama yang diambilkan daripada khobar ataupun hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW. Pada pembahasan yang pertama kita telah mengetahui akan perangai baginda Nabi SAW, bahwa dikatakan bahwasanya baginda Nabi SAW itu adalah kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas, bahwa baginda Nabi SAW itu adalah selembut-lembutnya manusia, wa asja'an nas, kemudian manusia yang paling pemberani, wa adalan nas, manusia yang paling adil, wa affan nas, dan manusia yang paling iffah, yakni menjaga kehormatan daripada agamanya sehingga agamanya tidak menjadi terhinakan karena perilaku daripada dirinya. Pada kesempatan ini kita akan membaca keterangan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana askhun nasi, dan adalah baginda Nabi SAW itu adalah askhun nas, paling pemurahnya seorang hamba atau paling pemurah di antara manusia yang pemurah. Tidak ada manusia yang lebih pemurah dibandingkan beliau Nabi SAW. Bagaimana pemurahnya baginda Nabi SAW itu di dalam kitab ini dituliskan, la yabitu indahu dinarun wala dirhamun. Tidak pernah di dalam rumah Rasulullah SAW itu melalui malam, yakni jikalau ada harta pada dirinya meskipun hanya 1 dinar atau 1 dirham, maka tidak pernahlah harta itu tetap di dalam rumahnya, melainkan beliau mengeluarkan harta tersebut setelah kelebihan daripada kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka semuanya beliau keluarkan, diberikan kepada orang yang membutuhkan harta tersebut. Sehingga baginda Nabi SAW ini benar-benar adalah pribadi yang paling pemurah, sampai tidak ada harta yang tinggal di dalam rumahnya kecuali hanya kebutuhannya saja dan kebutuhan daripada keluarganya. Wa in fadula syai'un wa lam yajid man yu'tihi faja'ahu al-lailu lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'a minhu ila man yahtaju ilaihi. Maka apabila terdapat di rumah daripada baginda Nabi SAW itu harta, apakah itu makanan ataupun itu dirham dalam bentuk uang yang belum ditemukan orang yang membutuhkan, artinya tidak ada orang yang datang kepada beliau meminta untuk diberikan makanan atau untuk diberikan uang, dan beliau pun tidak menemukan orang yang membutuhkannya pada hari itu, maka tidaklah Nabi SAW pada malam harinya pergi ke tempat tidurnya, yakni tidur, sampai beliau mengeluarkan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Jadi betapa kita melihat bagaimana Nabi SAW ini adalah pribadi yang paling mulia, pribadi yang paling pemurah, sampai-sampai jikalaupun tidak ada orang yang datang ke rumahnya untuk meminta diberikan kebutuhannya, maka beliau sendiri yang mencari siapa orang yang
membutuhkan makanan atau orang yang membutuhkan uang daripada yang tersisa di dalam rumahnya. Sehingga Nabi SAW tidaklah memejamkan matanya, tidaklah Nabi SAW itu tidur, melainkan seluruh perkara harta di luar daripada kebutuhannya telah beliau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pribadi yang teramat mulia, pribadi yang dijadikan sebagai suri teladan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat atas semesta alam. Maka Nabi SAW ini benar-benarlah telah mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena perangai ataupun kepribadian yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemuliaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim." Artinya bahwasanya engkau ya Muhammad benar-benar berperangai atas perangai yang baik dan mulia. Artinya perangai baik dan mulianya baginda Nabi SAW itu sempurna di dalam segala bidang. Di dalam keberanian Nabi menjadi teladan, di dalam keadilan Nabi menjadi teladan, di dalam sifat iffah yakni menjaga dirinya agar agamanya tidak terhina, itu juga dijadikan sebagai teladan. Juga di dalam pemurahnya Nabi SAW juga sangat sempurna, sampai dikatakan tidak ada pernah ada harta yang bermalam di rumahnya melainkan beliau berikan kepada orang yang membutuhkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan yang selanjutnya Nabi SAW ini dikatakan wa kana yakhsifun na'la, dan adalah Nabi SAW itu terkadang menjahit sendalnya yang putus. Jadi kita bisa melihat betapa pribadi baginda Nabi SAW adalah pribadi yang sangat bersahaja, pribadi yang sangat sederhana. Dan ketika sendalnya pun putus, beliau sallallahu alaihi wasallam menjahit sendalnya sendiri. Ketika sendalnya rusak, maka beliau perbaiki sendiri. Ketika sendalnya putus, maka beliau jahitkan sendiri tanpa merepotkan orang lain. Wa yarqa'us sauba, dan beliau juga menjahit atau menambal bajunya sendiri. Ketika baju daripada baginda Nabi SAW itu koyak ataupun rusak, maka beliau yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjahit dan menambal daripada pakaiannya sendiri. Sehingga betapa Rasulullah SAW ini pemurah, memberikan kemudahan atas orang lain dan tidak menyusahkan orang lain. Wa yakhdamu fi mihnati ahlihi, dan beliau juga membantu pekerjaan daripada keluarganya sampai kepada pekerjaan daripada keluarganya, yakni pekerjaan di dapur, beliau pun ikut serta membantu keluarganya. Wa yaqta'ul lahma ma'ahunna, dan terkadang Nabi SAW ini membantu keluarganya, yakni memotong daging. Ketika akan memasak daging, maka Rasulullah SAW ikut serta bersama para keluarganya, bersama para istrinya, membantu pekerjaan-pekerjaan daripada istrinya di rumah, yakni memotong daripada bahan yang akan dimasak. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa keutamaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita mengenal perangai-perangai yang mulia ini, tentu kita akan semakin takjub lagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keterangan yang selanjutnya dikatakan wa kana ashadda hayaan la yasbutu basaruhu fi wajhi ahadin. Dikatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat pemalu dan sangat pemalu. Dikatakan wa kana ashadda hayaun, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pribadi yang paling pemalu di antara pribadi yang pemalu. Artinya beliau ini punya sifat malu. Maka sifat malu itu adalah sifat yang terpuji, karena dengan sifat malu itu orang akan lebih terjaga kehormatannya ketimbang orang yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu. La yasbutu basaruhu fi wajhi ahadin, bahkan dikatakan tidaklah pernah baginda Nabi SAW itu tidaklah pernah matanya tetap pada mata orang lain. Artinya Nabi SAW
tidak pernah memandang mata daripada orang lain dengan jeda atau waktu yang lama. Kenapa? Karena Nabi SAW ini senantiasa menundukkan pandangannya, dan kalaulah beliau memandang orang lain dan memandang matanya, tidaklah sampai memandangnya dalam waktu yang lama, karena betapa sifat pemalu ini ada pada baginda Nabi SAW. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikian saja keterangan pada sore hari ini, lanjutan daripada pembacaan kitab Syama'il Rasulullah SAW yang telah dituliskan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam kitabnya Siyarus Salikin, di mana kitab Siyarus Salikin ini telah ditahqiq dan diterjemahkan oleh guru mulia Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari, seorang ulama besar yang berasal daripada Banjar, yakni Kalimantan Selatan. Beliau uraikan dengan sangat jelas dan lugas betapa pribadi baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, dan kita bisa mengikuti apa yang beliau contohkan, sehingga kehidupan kita akan semakin baik hari demi harinya. Dan ketika kita berniat untuk mencontoh Nabi SAW, lalu kita hidup dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka insya Allah kita akan bersama beliau kelak di hari kiamat, dan kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, menceritakan orang-orang baik akan menurunkan rahmat dari Allah SWT. Apalagi menceritakan pribadi yang paling baik, yakni baginda Nabi SAW. Menceritakan keadaan tentang Nabi akan menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya, dan dengan rahmat Allah SWT itu segala hajat yang baik dari setiap manusia itu insya Allah akan dikabulkan Allah SWT. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan menjaga kita semuanya, serta memberikan kesehatan selalu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi